Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah dengan NPM 21312079 dari kelas IF 20A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyek perangkat lunak. Yang pertama, apa sih itu definisi dari proyek perangkat lunak? Nah, proyek perangkat lunak itu merupakan sebuah rangkaian tindakan yang terstruktur dan direncanakan dengan cermat untuk menghasilkan, memperbarui, atau memelihara perangkat lunak. Proyek ini melibatkan sejumlah fase yang terorganisir, dimulai dari tahap pengumpulan informasi mengenai kebutuhan pengguna hingga pengujian, implementasi, dan pemeliharaan perangkat lunak tersebut. Setiap fase ini memerlukan pendekatan yang cermat dan memerlukan bagian integral dari keseluruhan siklus pengembangan. Apa sih itu tujuan dari proyek perangkat lunak? Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kualitas dan keandalan. Yang ketiga, peningkatan bisnis. Yang keempat, keberlanjutan dan pemeliharaan. Yang kelima, manfaat ekonomis. Dan yang keenam, untuk kepatuhan dan keamanan. Selanjutnya, ada metode pengembangan perangkat lunak. Apa aja sih yang ada dalam metode pengembangan perangkat lunak? Yang pertama ada metode waterfall, yang kedua ada metode agile, yang ketiga ada metode spiral. Yang pertama, metodologi waterfall. Nah, metodologi waterfall adalah salah satu pendekatan atau metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengikuti proses secara linear dan berurutan. Dalam metodologi ini, setiap tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan, dimulai dari tahap awal hingga akhir dengan sedikit atau tidak ada tumpang tindih antar tahapan. Nah, metodologi waterfall ini menekankan bahwa setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam tahapan metode waterfall itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan atau requirement gathering. Tahap awal di mana kebutuhan pengguna dan kebutuhan perangkat lunak diidentifikasi dan didokumentasikan secara detail. Yang kedua ada perencanaan atau sistem desainnya. Perencanaan untuk struktur perangkat lunak secara menyeluruh juga dilakukan pada tahap ini. Yang ketiga ada implementasi atau implementation. Proses pengkodean berdasarkan desain yang telah dibuat. Kode program dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Yang keempat, pengujian atau testing. Pengujian ini mencakup pengujian fungsionalitas, keamanan, performa, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Yang kelima, ada pemeliharaan atau maintenance. Nah, tahap ini di mana perangkat lunak sudah siap untuk dirilis, namun pemeliharaan diperlukan untuk memiliki jika memperbaiki bug, melakukan penyesuaian, dan memberikan dukungan teknis ke pengguna. Kemudian ada metode agile. Nah, metode agile ini adalah suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi tim yang fleksibel. Nah, responsif terhadap perubahan dan interaktif. Nah, berbeda dengan metodologi tradisional seperti waterfall, pendekatan agile merupakan dia memungkinkan proyek untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan perbaikan yang terus-menerus. Selanjutnya ada metode kerja dalam
agil. Nah, yang pertama ada Scrum. Metode kerja agil yang menggunakan interaksi pendek atau sprint untuk menghasilkan perangkat yang berkualitas. Yang kedua ada Kanban. Nah, membagi proses pengembangan menjadi bagian-bagian kecil untuk memvisualisasikan dan mengelola aliran kerja dengan lebih efisien. Yang ketiga ada Extreme Programming. Berfokus pada praktik pengembangan yang cepat, kualitas tinggi, dan responsif terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah proses di mana anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, saling mendukung, berbagi ide, informasi, dan pengalaman dan pengetahuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien. Ini melibatkan interaksi yang baik antara individu-individu dan tim untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Ada beberapa elemen dalam kolaborasi tim. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, yang kedua ada ketergantungan dan keterlibatan, yang ketiga ada pembagian tugas yang jelas, yang keempat keterbukaan dan kepercayaan, yang kelima ada kemampuan adaptasi dan fleksibilitas, dan yang keenam ada kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Sekian penjelasan materi proyek perangkat lunak dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.